Google itu kan raksasa teknologi ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran, apa sih rahasia dominasi mereka kalau kita lihat dari kacamata marketing? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas 3 pilar strategi super cerdas yang membangun kerajaan Google, yang ternyata jauh lebih dari sekedar teknologi canggih mereka. Oke, kita mulai langsung dengan sebuah teka-teki. Coba deh pikirin, miliaran orang pakai produk Google tiap hari, tapi kapan terakhir kali Anda lihat iklan Google Search, Gmail, atau Google Maps di TV? Atau di baliho gede di jalan? Hampir nggak pernah kan? Terus duit marketing mereka yang segitu gedenya lari kemana dong? Pertanyaan ini kunci yang akan kita jawab hari ini. Oke, jadi begini peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bongkar rahasia dominasi Google. Lalu kita masuk ke 3 pilar utamanya. Adaptasi sama tren, gimana produk jadi alat pemasaran utama, dan soal keseimbangan ekosistem. Nah, terakhir, kita bakal tarik pelajaran penting yang bisa banget kita pakai sebagai pemasar. Yuk kita mulai. Banyak orang mikir, ya jelas Google sukses, teknologinya canggih banget. Tapi itu cuma setengah dari cerita loh. Rahasia yang sebenarnya itu jauh lebih dalam dan jauh lebih strategis dari itu. Inti dari semua strategi berlian mereka itu ternyata sederhana. Kesuksesan Google pada dasarnya ditopang sama 3 pilar fundamental yang saling nyambung satu sama lain. Nah, 3 pilar inilah yang akan jadi fokus utama kita. Dan inilah dia kerangka kerjanya. Gambar ini tuh kayak peta buat kita ngertiin Google. Ada strategi adaptasi, ada produk sebagai pemasaran, dan ada keseimbangan ekosistem. Yuk kita kupas satu-satu, mulai dari pilar yang pertama. Pilar pertama ini, ini krusial banget. Ini semua tentang kemampuan mereka beradaptasi sama tren. Di dunia teknologi kan perubahannya kilat banget ya. Jadi, siapa yang paling cepat adaptasi, dialah yang bakal bertahan dan jadi pemenang. Coba diperhatikan lagi kerangka ini, fokus ke bagian adaptasi. Yang bikin Google hebat itu, mereka nggak pernah diam di tempat. Mereka sadar banget dunia itu terus bergerak. Dari era mesin pencari, geser ke mobile, lalu ke konten video, sampai sekarang eranya AI. Mereka tuh gak nunggu, tapi jemput bola. Coba kita lihat jejaknya ya. Awalnya mereka itu raja mesin pencari, gak ada lawan. Terus, waktu dunia pindah ke mobile smartphone, mereka gak sibuk bikin ponsel, tapi mereka beli dan kembangin Android biar Google ada di genggaman semua orang. Pas tren video meledak, mereka langsung akuisisi YouTube. Dan sekarang, di era AI, mereka maju dengan Gemini. Ini bukti nyata adaptasi yang bukan cuma cepat, tapi juga super cerdas. Oke, sekarang kita geser ke pilar kedua. Nah, ini nih yang relevan banget buat kita-kita yang belajar atau kerja di dunia pemasaran. Filosofi Google tuh simple. Produk terbaik adalah alat pemasaran paling kuat. Titik. Mereka bikin kita semua loyal tanpa perlu teriak-teriak lewat iklan. Kita balik lagi ke kerangka utama tadi, sekarang fokusnya di sini. Produk adalah pemasaran utama. Idenya tuh gampang banget dimengerti. Bikin aja produk yang bagusnya kebangetan, sampai-sampai orang lain yang dengan sukarela bakal promosiin ke teman-temannya. Pemasaran dari mulut ke mulut tapi skalanya global. Jadi, bedanya tuh jelas banget kan? Pemasaran tradisional itu bakar duit buat promosi dan iklan. Kalau Google, mereka investasinya ke para engineer dan desainer jenius. Insinyur yang bikin Google Maps akurat banget, atau desainer yang bikin tampilan Google Search sesimpel itu, ya mereka lah tim marketing Google yang sesungguhnya. Kutipan ini, benar-benar nangkep semuanya deh. Ini tuh sebuah pergeseran cara berpikir yang fundamental. Pemasaran itu bukan lagi tugasnya satu departemen aja. Di Google, pemasaran itu tugas semua orang yang ikut bikin produk. Kualitas produk, itulah iklan terbaik mereka. Dan pilar terakhir, ini ngomongin soal visi jangka panjang. Google itu paham banget, bisnis yang bisa bertahan lama itu bukan cuma soal cari untung hari ini. Mereka harus bisa menjaga keseimbangan semua yang ada di sekitar mereka, ekosistemnya. Disinilah pilar ketiga ini main perannya. Keseimbangan ekosistem ini intinya adalah ngejaga 3 pihak utama ini tetap happy. Kita para pengguna, perusahaannya sendiri termasuk karyawannya, dan yang nggak kalah penting, planet tempat kita tinggal, yaitu lingkungan. Coba kita bedah satu-satu ya. Buat kita nih, para pengguna, kita dapat produk-produk canggih kayak Gmail, Maps, Drive, semuanya gratis. Buat perusahaannya, mereka dapat untung dari pengiklan, dan karyawannya dibikin super sejahtera. Nah, buat lingkungan, mereka punya komitmen yang serius banget. Seberapa serius sih komitmen mereka? Lihat deh angka ini. 100%. Apa coba artinya? Ini artinya semua data center dan server mereka yang butuh listriknya bukan main itu, semuanya ditenagai oleh 100% energi terbarukan. Gila kan? Ini investasi super besar yang nunjukin kalau mereka nggak cuma mikirin profit, tapi juga mikirin dampak jangka panjang buat dunia. Oke, jadi setelah kita bongkar 3 pilar tadi, apa nih pelajaran yang bisa kita kantongin sebagai pemasar atau mungkin calon manajer pemasaran? Apa intisari utamanya?
Ada 3 poin penting nih yang bisa kita ambil. Pertama, loyalitas pelanggan sejati itu lahir dari kualitas produk, bukan dari gede-gedean iklan. Kedua, mindset marketing itu harus dimiliki semua orang di perusahaan, bukan cuma tim marketing. Dan ketiga, bisnis yang berkelanjutan dan peduli lingkungan itu bukan cuma bagus buat citra, tapi juga beneran menguntungkan buat jangka panjang. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan dunia yang terus-terusan berubah, apakah strategi 3 pilar yang udah bikin Google sedominan ini bakal abadi? Atau jangan-jangan ada tren baru, kekuatan baru di luar sana yang bisa aja menggoyahkan 3 pilar ini di masa depan? Coba deh, pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.